Halo Bu Mone dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Stephen Marpaung, Michelle, Leo, Gerardo, dan juga Aulius ingin mempresentasikan tentang dua refleksi terhadap dua sejajar sumbu X dan tegak lurus. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang aku akan menjelaskan materi tentang dua refleksi terhadap dua garis saling tegak lurus. Perhatikan pada gambar, titik P, X, Y direfleksikan oleh M1 terhadap garis X sama dengan H. Nah, garis X sama dengan H, kalian bisa lihat pada gambar, dia tuh berbentuk vertikal dari sumbu X. Nah, apa ini maksudnya M1? Maksudnya ini dari pencerminan pertama. Nah, ini pencerminan pertama dari titik P terus menjadi P aksen, dia dari garis A besar. Nah, kemudian dilanjutkan dengan refleksi M2 terhadap garis Y sama dengan K yang tegak lurus dengan garis X sama dengan H. Kita juga tadi udah dilihat maksud dari M2 ini, maksudnya itu pencerminan kedua. Kalian juga bisa lihat garis maksud dari Y, garis Y sama dengan K ini yang berbentuk horizontal nih ya. Nah kita lihat maksudnya itu titik, kita lihat pada gambar, maksudnya titik P aksen itu merupakan bayangan titik P oleh pencerminan pertama. Ini yang garis A ini ya, pencerminan pertama. Dan P2 aksen bayangan titik P aksen oleh pencerminan yang kedua dari terhadap garis B besar ini. Nah, maka kita lihat notasi pemetaannya. Nah, kita lihat ya. Jadi titik P terhadap garis A besar itu sama dengan titik P aksen terhadap garis A besar. Nah, ini yang A kecil ini maksudnya itu jarak pencerminannya. Kita lihat A-nya itu ada 2. Itu juga bisa disebut 2A ya. Jadi dia ada 2A. Terus maksudnya tadi jarak pencerminannya tuh dari, kita lihat di sini titik P terhadap pencerminan dari garis A besar, maupun juga dilihat dari bayangannya itu P aksen terhadap pencerminan garis A besar. Nah ini ya maksudnya itu A kecilnya itu. Nah jadi perumusannya menjadi P kecil dalam kurung X tambah, ini ditambah ya, dua-duanya ini ditambah, X ditambah 2A, kemudian koma Y tutup kurung. Kenapa di sini Y belum ada diketahui? Karena Y ini ketentuannya tetap, dia tidak ada perubahan. Misal dari sumbu Y kita kasih nilainya tuh berapa ya? 5. Di sini 5. Ini akan tetap di sini tetap 5. Yang berubah itu yang X. Kalian juga bisa bayangin ini juga, misal X-nya ini 2. Misal X-nya 2. Nah, jarak di sini kan bakal beda kan? Berarti emang X-nya ini bakal berubah, namun Y-nya akan tetap. Oke. Nah, kemudian kita lihat dari pencerminan kedua ya. P aksen terhadap pencerminan garis B besar sama dengan P2 aksen terhadap garis pencerminan B besar. Nah, sama kayak sebelumnya, ini B kecil ini jarak jarak pencerminan di antara ini apa? Dari kedua ini. Titik P aksen maupun bayangannya dari P2 aksen terhadap pencerminan garis B besar. Nah, jadi perumusannya itu
kita lihat di sini P2 aksen buka kurung X tambah 2A, Y tambah 2B tutup kurung. Kita juga bisa lihat kenapa 2B, karena di sini B-nya ada 2 ya, jadi bisa ditulis 2B. Nah, dari keseluruhan ini kalian maksudnya ini jadi ditambah ya, dimasukin dari keseluruhan ini ditambah, makanya jadi dari sini P2 aksen jadi X tambah 2A, Y tambah 2B. Dan ini ada yang mana rumus ketentuan tetap untuk mencari jarak pencerminan. Nah, dari A rumusnya itu A kecil, dari rumusnya itu H dikurang X, dan B kecil sama dengan K dikurang Y. Jadi kesimpulannya titik PXY oleh refleksi terhadap dua garis X sama dengan H dan Y sama dengan K yang saling tegak lurus adalah ini. Kita lihat ini kenapa H min X, karena dimasukin ininya rumusnya jadi H min X. Ini juga 2B dari rumus ini dimasukin, itu dia. Pada penerapan garis tegak lurus terdapat 2 poin, yaitu pertama penerapan untuk pola tile. Nah, biasanya penerapan pola tile ini diterapkan pada keramik ataupun lantai yang memiliki pola-pola tertentu, sehingga dibutuhkan yang namanya sumbu garis tegak lurus supaya motif dari lantai atau keramik itu bisa sesuai dengan lantai yang lain yang berada pada keramik lain, sehingga pola tile ini bisa terus konsisten di setiap lantainya. Terus juga sumbu garis tegak lurus ini saling tegak lurus diterapkan pada desain kain. Nah, pada industri tekstil biasanya desain kain ini diterapkan supaya misalnya ada kebaya ini terdapat 2 motif. Nah, biasanya 2 motif ini penerapannya digunakan dari 2 garis sumbu saling tegak lurus supaya motif yang digunakan buat kain itu seimbang, gak terlalu berlebihan ataupun gak terlalu kekurangan. Sekarang saya akan menjelaskan salah satu contoh soal dari satu titik yang direfleksikan terhadap 2 garis saling tegak lurus. Di sini telah diketahui bahwa A memiliki sumbu X 4 dan memiliki sumbu Y 1. Lalu yang ditanya adalah A 2 aksen setelah direfleksikan terhadap X sama dengan min 5, lalu Y sama dengan 3. Nah, di sini kita juga mengetahui kalau A memiliki sumbu X sama dengan 4 dan Y sama dengan 1, dan X min 5 yang tersebut adalah H sama dengan min 5 dan Y itu adalah K sama dengan 3. Nah, untuk mencari A 2 aksen, pertama terlebih dahulu itu kita harus mencari A aksen. Nah, untuk itu maka kita mencari terlebih dahulu A aksen sama dengan, kita mencari A aksen pertama kita harus mencari X nya X ditambah 2 yang dikalikan dengan min 5 H dikurang oleh X, Y. Aksen sama dengan X adalah 4 ditambah oleh 2 yang dikalikan dengan min 5 dikurang oleh 4 tutup kurung Y telah diketahui 1. Lalu aksen sama dengan 4 ditambah 2
min 5 dikurang 4 sama dengan min 9,1 kurang A aksen sama dengan 4 ditambah 2 dikali min 9 min 18,1. Oke, A aksen dengan 4 dikurang min 18 min 14,1. Nah, dari A aksen sini kita mengetahui bahwa X aksen sama dengan min 14, lalu Y aksen sama dengan 1. Lalu ke bawah ke sini A 2 aksen sama dengan buka kurung X, karena ini Y, jadi di Y aksen 1, lalu di Y aksen ditambah oleh 2 yang dikalikan dengan K yang dikurang dengan Y aksen kurung tuh Y aksen diketahui min 14 Y, Y aksen sama dengan 1 ditambah 2 yang dikalikan dengan K sudah diketahui 3 dikurang Y aksen ketahui 1 kurung A min 14,1 ditambah 2 3 kurang 1 2 kurung min 14,1 tambah 2 dikali 2 4 tuh kurung min 14,1 tambah 5 sama dengan 5. 1 tambah 4 sama dengan 5. Lalu setelah digambarkan hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, saya akan membahas dua refleksi terhadap dua garis sejajar sumbu X. Jadi ini misalkan ada suatu titik A yang berkoordinat X, Y, dicerminkan sebanyak 2 kali terhadap garis Y sama dengan A, dan juga garis Y sama dengan B. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kami akan menjelaskan di notasi pemetaan dua refleksi terhadap dua garis sejajar sumbu X. Selanjutnya saya akan membahas notasi pemetaannya. Jadi misalkan ada suatu titik A yang berkoordinat X, Y, itu dicerminkan sebanyak 2 kali terhadap garis Y sama dengan A dan juga garis Y sama dengan B. Nah, untuk jarak dari titik A ke garis Y sama dengan A sama aja kayak jarak dari titik A aksen ke garis Y sama dengan A. Nah, untuk menentukan A aksen terdapat rumusnya, yaitu X, 2A min Y. Nah, X aksen sama dengan X dan juga Y aksen sama dengan 2A min Y. Nah, dapat dilihat juga di notasi pemetaannya. Misalkan garis Y sama dengan B adalah H. Jadi untuk menentukan A double aksen adalah X double aksen sama dengan X aksen. Nah, tadi kan udah dibilang X aksen itu sama dengan X. Jadi sama aja X double aksen itu sama dengan X. Nah, untuk menentukan Y aksennya itu terdapat rumusnya juga. Jadi tadi kan udah ditentukan X double aksen itu sama dengan X. Jadi kalau untuk menentukan Y double aksennya itu dapat dilihat di notasi pemetaannya sama dengan Y double aksen sama dengan 2H min Y aksen. Jadi tadi dimisalkan bahwa garis Y sama dengan B adalah H. Jadi rumus untuk menentukan Y double aksen adalah 2H min Y aksen. Nah, 2H-nya ini kita ganti jadi 2B min Y aksen itu tadi sama dengan 2A min Y. Jadi kita ganti Y aksennya menjadi 2A min Y. Jadi 2B min 2A min Y. Lalu minus yang di depan
2A min Y itu kita kalikan masuk ke dalam 2A min Y, menjadi 2B min 2A plus Y. Lalu dapat disederhanakan lagi menjadi 2 dikali B min A plus Y. Jadi untuk menentukan A double aksen adalah titik A yang berkoordinat X, Y dicerminkan sebanyak 2 kali terhadap garis Y sama dengan A dan dilanjutkan dengan garis Y sama dengan B, menghasilkan A aksen yaitu X, 2 dikali B kurang A plus Y. Itu adalah notasi pemetaan dari dua refleksi terhadap 2 garis sejajar sumbu X. Nah, di penerapan kedua ini ada penerapan untuk garis sejajar. Ada 3 penerapan yang kita lakukan ya, atau yang kita cari. Yang pertama itu ada navigasi. Navigasi itu membutuhkan pemetaan yang akurat, sering mempertimbangkan simetri, dan juga pemanfaatan untuk mengidentifikasi suatu lokasi yang ingin kita cari, dan juga batas-batas wilayah agar yang kita temukan bisa lebih baik dan juga lebih akurat. Yang kedua ada dalam perancangan atau proses produk. Dalam perancangan produk ini seperti untuk kendaraan ataupun barang-barang rumah tangga, alat rumah tangga, simetri sering digunakan untuk memastikan suatu produk yang dibuat memiliki penampilan atau keunikan, keindahan atau estetika yang bagus ataupun cantik. Oke, di sini yang terakhir atau yang ketiga ada optika dan fisika. Nah, optika dan fisika itu di mana suatu cahaya dapat direfleksikan ataupun dibelokkan oleh permukaan cermin untuk menciptakan sesuatu gambar yang baru. Selanjutnya, kami akan menjelaskan contoh soal tentang satu titik yang direfleksikan terhadap sumbu X. Untuk contoh soalnya, dapat diketahui bahwa titik A memiliki koordinat 5,2 atau titik X berada di angka 5 dan titik Y berada di angka 2. Lalu yang ditanya itu adalah A2 aksen setelah titik A direfleksikan terhadap Y sama dengan 7 dan Y sama dengan 2. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita bisa jabarin ini dulu. X sama dengan 5 dan Y sama dengan 2. Kemudian dari Y sama dengan 7 bisa kita ubah jadi H sama dengan 7, dan Y sama dengan 2 kita bisa sebut juga K sama dengan 2. Nah, untuk mencari A2 aksen ini kita dapat menggunakan rumus, yaitu X, Y ditambah 2 dikali dalam kurung K dikurang H kurung. Nah, setelah kita dapat rumus ini, kita dapat mencari hasilnya dengan memasukkan elemen-elemennya. X yaitu 5, kemudian Y yaitu 2 ditambah 2 dikali dalam kurung K yaitu 2 dikurang H yaitu 7. Lalu kita dapat selesaikan 5,2 ditambah 2 dalam kurung 2 dikurang 7 hasilnya minus 5. Lalu kita dapat selesaikan juga 5,2 ditambah 2 dikali min 5 yaitu min 10 kurung. Selanjutnya kita dapat selesaikan lagi 5,2 ditambah minus 10 yaitu 2 dikurang 10 yaitu minus 8. Dari contoh soal ini kita dapat menemukan bahwa titik A setelah direfleksikan terhadap Y sama dengan 7 dan Y sama dengan 2 itu menciptakan A2 aksen yaitu titik koordinat 5,8. Demikian video penjelasan dari kami tentang dua refleksi terhadap dua garis sejajar, sumbu X dan tegak lurus. Kiranya
video ini dapat membantu teman-teman untuk memahami materi lebih lagi.